Nah, jadi kita akan membahas mengenai karakteristik sistem Orde 1 dan Orde 2 pada mata kuliah DCS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Aku Anissa Munamazida dan di video kali ini aku akan membahas mengenai karakteristik sistem Orde 1 dan Orde 2 pada mata kuliah DCS, Distributed Control System. Nah, tujuannya yaitu untuk mengetahui Orde 1 dan Orde 2. Kalau di Orde 1 itu ada gain, konstanta waktu, and the time. Lalu untuk di Orde 2-nya itu, contohnya itu kita menggunakan tangki NPID. Itu ada fase rise time, waktu naik. Lalu ada settling time, waktu menjelang stabil. Ada peak time. Dan ada maximum overshoot. Gitu. Nah, jadi apa sih yang dimaksud dengan sistem Orde 1? Jadi penjelasannya ada di sini. Sistem Orde 1 merupakan sistem yang mampu menyimpan massa atau energi dengan kapasitas waktu tertentu. Contohnya, misalnya kita mempunyai sebuah tangki berukuran 9 liter. Akan kita isi sebanyak 5 liter. Maka, derasnya air yang mengalir keluar adalah sejumlah dengan air yang masuk. Jadi dia sama gitu. Nah, yang akan kita simulasikan itu ada beberapa. Yang pertama ini, Orde 1 tanpa delay. Jadi terdiri dari 2 tangki. Nanti kita bisa lihat grafiknya di sini nih. Tangki pertama, tangki kedua, nanti kita settingnya itu ada di sini nih, set. Lalu kita akan melakukan simulasi Orde 1 dengan delay dan Orde 2. Ini ada Orde 1 dengan D-time. Terus ada overdam and underdam gitu. Nah, coba kita sedikit baca ya pengertiannya. Itu udah nih. Jadi kita akan mensimulasikan ini. Kita akan memberikan masukan step atau input pada kedua tangki. Jadi inputnya itu berbeda. Nanti yang satu itu ada 5 second, yang satu lagi ada 15 second. Nih, nanti kita lihat. Nanti kita aturnya tuh di I. I itu adalah parameter nilai konstanta waktu. Ini bisa dilihat di sini ya. Jadi ada yang konstanta waktunya dalam 5 detik dan ada yang 15 detik. Lalu di sini ada pertanyaan, nanti akan kita jawab, kita buktikan bersama-sama. Dan kita akan mengevaluasi perbandingan dari tangki 1 dan tangki 2 pada Orde 1 tanpa delay. Next, Orde 1 dengan MV yang berbeda. Nanti kita akan coba ini juga. Lalu Orde 1 dengan D-time. D-time adalah waktu tunda antara yang diberikan masukan pada sistem sehingga sistem mulai bereaksi. Jadi berapa lama sih dia rest time-nya gitu. Ini ada Orde 1 dengan delay. Ini termasuk Orde 1 dengan delay ya. Kita akan men-setting kedua tangki ini juga. Terus ada Orde 2 overdam and underdam. Ini yang masuknya ke sini nih. Nih. Mengenai respon ini masuknya ke maximum overshoot. Jadi dia ada yang di underdam, ada yang di overdam gitu. Underdam itu berarti dia di atas, sangat melonjak tinggi dari rata-rata. Oh, underdam itu di bawah. Next, Orde 2 dengan MV yang berbeda. Ini kita juga ini kontrol PID-nya ada di sini nih. Kita akan jawab pertanyaan juga. Nah, langsung aja kita buka Vmware ya. Nah, jadi sebelum membuat video ini saya mengalami beberapa kendala, diantaranya adalah dalam hal pengoperasian Vmware. Macam tak betul je budak ni. Ini kita skip expression. Ini seperti biasa, tadi kita klik 2 kali DCS and Play Virtual Machine. Oke, kita tunggu. Nih, tampilan Windows XP masih sama karena kita masih menggunakan software yang sama. Oke, untuk
Passwordnya itu masih sama juga ya, Centum. Jangan lupa caps lock. Ini tampilan awal dari Windows XP. Nah, caranya gimana? Kalau ada yang lupa, itu bisa langsung di sini nih, di tampilan Start itu bisa ke System View, atau kalau misalnya memang mau cara yang lebih panjang, itu bisa ke All Run Program. Terus ini ada Yokogawa Centum and System View, bisa dipilih salah satu ya. Cuman kalau memang mau lebih mudah, bisa yang langsung tadi. Nah, di sini kita akan menjalankan FCS 010. Ini langsung FCS and test function. Oke. Untuk his station masih sama, yaitu pakai his 0164 dan ini oke. Nah, kenapa video ini baru dibuat? Karena kemarin kendala saya pribadi itu di sini. Dia seperti crash karena dia nggak mau loading, dan itu udah dicoba diulang-ulang. Akhirnya saya memutuskan untuk mendownload ulang dan melakukan install ulang. Jadi ini di remove dulu, baik dari file, application, semuanya di remove. Terus saya download ulang dari zip filenya, di extract, dan apakah ini akan nge-crash lagi? Saya juga kurang tahu. Mari kita coba. Beat nuts, Mr. Meth. You know how we do. Se acabó. Free drinks in the house. Agak lama ya. Apakah ini kembali crash? Ini crash deh teman-teman. Itu dia crash. Mungkin saya tidak akan meng-cut video ini. Jadi mari tonton bagaimana cara mencari taunya. Setting down dulu. Dan kita buka lagi.
Kita coba lagi. Kita coba lagi masukkan passwordnya Sentom. This one. Jalanin FCS, CS, dan text function. Oke. Ternyata ini crash. Kita coba install ulang ya. Ini biar remove dulu. Coba kita install ulang ya. I accept, next, ini langsung next. Finish.
klik 2 kali untuk di CC. Coba kita hapus ya. Ini coba kita remove. Open virtual and this one. Employ virtual machine. Masukin passwordnya. Program kita buka Yokogawanya. Sebenarnya untuk praktikumnya tidak terlalu susah, cuman menurut saya ini agak tricky. Ya, bye-bye. Lanjut. Semoga ini berhasil. Macam tak betul je budak ni. Hai, welcome back. Nah, dikarenakan tadi ada beberapa kendala teknis, dan sekarang kita udah bisa melakukan simulasi karena software-nya udah mau berjalan. Jadi aku minta maaf karena aku tidak bisa mensimulasikan dari awal. Tapi untuk tutorialnya, apabila aplikasi kalian gak crash nih, itu sama. Nah, lanjut aja ya. Ini saya udah coba beberapa. Untuk input window-nya itu adalah menu praktikum. Nah, yang pertama kita akan mencoba order 1 tanpa delay. Dengan settingan, tangki pertama ini adalah 5 second dan tangki kedua ini adalah 15 second. Yang pertama kita setting ke pengosongan, jadi ke 0 dulu. Nah, habis dari 0 nanti kita akan ke 80%, dikosongin lagi ke 60%, dikosongin lagi ke 30% dan dikosongkan lagi. Jadi berulang, ada 3 input MV yang berbeda. Tuh. Ini bisa nih. Untuk settingannya nih, I-nya konstanta waktunya selama 5 second. Dan untuk I yang tangki 2 itu selama 15 second. Nah, sekarang kita akan mensimulasikan dengan MV. Kita buat pengosongan dulu ya. Ini masih belum masuk ke hitungan nih.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Untuk stopwatch, di sini saya akan memanfaatkan smartphone dan ini tidak akan saya tampilkan di layar. Cuma nanti kalau misalnya emang pengen diedit nih untuk pendukung bisa. Sedikit lagi tangki akan melakukan pengosongan. Ini tinggal tangki kedua nih. Kita akan melihat seberapa berpengaruhnya persentase konstanta waktu yang diberikan terhadap MV gitu. Nah, ini udah 0, kita akan setting ke 80 ya. Nah, kita akan set ke 80. 80 dan ini akan kita tekan. Untuk tangki 1 itu berada di 18 detik lewat 43. Kita hitung, kita bulatkan menjadi 18 detik. Dan untuk tangki kedua ini masih terjadi pengisian. Sedikit lagi akan mendekati batas yang dimau. Sekarang udah di 41 detik. Nah, jadi ternyata untuk pengisian tangki pertama itu membutuhkan waktu 18 detik dan pengisian tangki kedua itu membutuhkan waktu 51 detik. Sekarang kita akan melakukan pengosongan. Ini akan kita set di 0, kita akan melihat seberapa berpengaruh atau seberapa cepat perbandingan di antara kedua tangki terhadap waktu. Ini udah kita mulai ya. Apakah untuk tangki 1 bisa melakukan pengosongan lebih cepat dari tangki 2 maksudnya ya? Nah, untuk tangki 1 itu berhasil mengosongkan dalam waktu 18 detik. Sama seperti pengisian tadi 18 detik juga. Kita tinggal menunggu tangki kedua. Sedikit lagi. Ini udah di detik ke-50. Oke, jadi untuk tangki kedua juga membutuhkan waktu yang sama pada pengosongannya. Tadi pengisiannya ada di 56. Pengosongan tangki kedua ini juga butuh di 56. Sekarang kita akan mencoba pengisian di 60%. Dan kita akan men-setting lagi 60% berarti di sini.
Nah, untuk di tangki kedua itu berhasil melakukan pengisian selama 44 detik. Tangki 1 itu di 17 detik, tangki kedua di 44 detik. Next, kita akan melakukan pengosongan. Ini kita akan set di 0 lagi, kita akan berhenti, reset, dan mulai. Tadi tangki pertama 17 detik, tangki kedua 44 detik. Kita akan melihat seberapa sama antara pengisian dan pengosongannya. Ini udah detik ke 38. Oke. Di sini bisa kita simpulkan bahwa konstanta waktu sangat berpengaruh. Konstanta dan MV itu sangat berpengaruh, jadi berbanding lurus ya. Jadi semakin besar konstanta waktu atau semakin lama konstanta waktu yang diberikan, maka akan berpengaruh terhadap MV yang ditetapkan. Next, kita akan masuk ke simulasi orde 1 dengan delay. Ini bisa kita coba di sini langsung aja ya dari name praktikum nih. Orde 1 dengan delay. Nah, delaynya tuh yang mana sih? Delaynya tuh ini nih. Kalau untuk tangki pertama, dia pipanya langsung lurus, jadi dari input langsung masuk ke tangki, langsung melakukan pengisian. Sedangkan untuk di tangki kedua itu ada delaynya nih di sini. Dia ada pipa yang panjang, masuknya dari bawah, ada pipa ke kanan, naik dan ke kanan. Jadi dia ada jeda waktu. Yang pertama kita akan set I-nya tetap sama di 5. Kemudian ini di 15. Yang pertama, karena ini udah pengosongan, kita langsung ke 80% ya MV-nya. Kita akan melihat seberapa pengaruh seberapa pengaruh konstanta waktu terhadap NP dan delay yang ada di tangki kedua. Apakah dia bisa menyamakan konstanta waktu pada tangki 1 atau sebaliknya. Next, ini ke 80 ya, enter. Oke, udah mulai 80% ya. Oke. Untuk tangki pertama itu ada di 22. Untuk tangki kedua itu ada di detik ke 44. Jadi sejauh ini bisa kita tarik kesimpulan bahwasannya perbedaan delay itu sebenarnya bisa mempengaruhi terhadap konstanta waktu dan MV yang ada nih. Kita coba di pengosongan ya. Coba 0. Tadi ini yang di kanan itu ada di 20 detik, tangki yang di kiri itu ada di 44 detik. Sama-sama kita tekan oke.
sedikit lagi. Oke. Jadi untuk yang order 1 tanpa delay tadi, ini kan kita set di konstanta waktunya 5 detik tuh. Yang ini di 15 detik. Kalau misalnya ini di 5 detik, ini kan tanpa delay juga nih kan. Itu sama. Range-nya di 20 detik, pengisian 20 detik, pengosongan di 20 detik. Sedangkan untuk tangki kedua, tanpa delay dia di 54. Dengan delay dia di 44. Berarti waktu naiknya air dari sini ke sini itu sebesar 10 detik. Dan pertanyaannya adalah berapa lama tangki 2 mulai merespon? Setelah mulai merespon, berapa lama tangki 2 menjadi tuna? Tangki 2 menjadi tuna selama 44 detik. Apakah sama dengan tangki 1? Jawabannya tidak, karena berpengaruh, masih sama. Waktunya masih mempengaruhi. Tuh. Sekarang kita akan mencoba orde 2. Kita akan mencoba orde 2 dengan maksimum overshoot. Tuh. Kita akan melakukan percobaan yang kedua. Nih, ya bisa ditengok di sini nih dengan PID. Ini ada, jadi kita settingnya nanti di sini nih. Kita akan men-set. Coba lihat modul dulu ya. Overdam and underdam. Sistem orde 2 adalah sistem yang memiliki 2 tingkat penyimpanan massa. Nih, kita disimpan di sini. Contoh plan tangki air yang dikontrol dengan sebuah PID. Kita akan amati perbedaan sistem yang overdam, langsung tuna tanpa pengayun, and underdam, berayun menuju tuna. Dari window tuna orde 2, kita akan memakai tangki yang waktunya. Klik tombol set pada bawah tangki 1 sehingga muncul sistem. Ubah nilai I menjadi 10 second. Kemarin sama-sama 10 second. Unset, lalu I-nya ini 10 second. Set yang ini juga 10 second. Bisa tuh. Coba X-in dulu deh. Kita set jadi 10 second. Udah ya. 10 second. Tangki 2 kita set juga 10 second. Ini belum nih, 10 second. Oke. Kemudian untuk PID tangki 1 tekan tombol 501 sehingga muncul window leak zone. Ubah nilai P menjadi 300, P 300, I jadi 1. Kalau yang di sini P 100, I 10.
Kita akan tekan Tunlik. Yang ini P-nya 300, I-nya 100, I-nya 1. Terus yang ini itu 100 dan 1. Oke. Lalu ubah pengontrol wake man menjadi auto. Masukkan MV step 501 sebesar 50%. Coba tentukan rest time dan settling time dari kedua. Coba tentukan maximum overshoot and peak time dari sistem under them. MV-nya di 50 ya. Kita di sini akan menentukan settling time, rise time, overshoot, under them, and over them. Kita belum ubah ini nih menjadi auto. Ini juga nih. Ini kita ubah di auto. Oke. Apa, Mak? Aku lagi buat video. Itunya. Aku lagi buat video, Mak. Kenapa ikannya gede banget ya, Mak? MP-nya di 50. Masukkan MV pada step 501 sebesar 50%. Dan 50%. Dia tahu grafiknya cannot change in the current mode. Coba deh, kita coba lagi. Ini set. Ini 10. Ini 10, oke. Terus ini klik turn 501 300 sama 1, oke. 100 sama 1, oke. Kita set MP-nya di 50. Ini auto dulu. Ini. Oke, terus kita set MP-nya di 50. Dia nggak mau berubah ya. Error access enter. Ya. Salah settingan. Kita akan melihat rise time-nya ya. 750 nih dia. Masih di 40. Coba kita pengosongan nih, sama-sama deh.
Set ke 50. Oke, ini juga set ke 50. Oke, kita akan melihat perbedaannya ya. Kita coba lihat grafiknya nih di sini. Step, kita akan melihat yang merah dan yang kuning. Yang merah ini udah mencapai 44. Yang kuning baru 43. Sis 501 ini. Sis 505. Ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini. Berarti masih 47. Oke. Kita akan melihat over dam, under dam. Sepertinya ini tidak ada. Oke. Jadi untuk kita lihat di sini rise time-nya itu ada di sini ya. Ini rise time. Itu menuju stabil rise time. Rise time itu waktu naik. Ini ada di sini berarti di sini itu rise time. Settling time waktu menuju stabil berarti ada di sini. Ini set time-nya. Nah, karena tadi kan dia konstanta waktunya sama nih, jadi dia tetap stabil nih di sini. Tapi overdamp-nya kita nggak bisa nengok. Nah, di overdamp-nya kita nggak bisa nengok nih. Gimana tahu kalau ini underdamp, overdamp? Tapi ini rise time, settling time-nya di sini. Nih, kita coba apa ya? Coba kita set ini jadi oh, ini dia nih. (79,9, 77,0). Jadi untuk yang satu tadi kan dia konstanta waktunya lebih cepat nih daripada yang kedua, maka dia akan mencapai titik settling time yang lebih cepat nih di sini. Nih, dia settling time-nya cepat. Sedangkan kalau misalnya semakin lama konstanta waktu yang diberikan, maka dia akan mencapai settling time yang lebih lama nih. Di sini dia. Kalau yang pertama itu langsung kalau yang kedua tuh dia lebih melengkung gitu. Ini rise time-nya di sini, ini rise time-nya di sini. Tapi untuk mencari bagaimana critical dam-nya tuh kita belum bisa dapat ya. Ini apa? Mungkin sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Thank you for watching.